Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang skenario use case dan diagram aktivitas atau activity diagram. Seperti pertemuan sebelumnya, kita telah melakukan penggambaran tentang bagaimana membangun use case diagram. Dalam use case diagram itu dasarnya adalah dari ERD, rancangan database yang telah kita buat. Sehingga muncul use case diagram yang terdiri dari proses-proses yang ada pada aplikasi atau sistem yang akan dibangun. Pada akhirnya nanti setiap use case yang ada pada use case diagram nanti akan dibuat masing-masing skenario-nya dan diterjemahkan ke dalam activity diagram atau diagram aktivitas. Sebenarnya apa sih skenario itu? Jadi intinya adalah skenario itu merupakan urutan dari langkah-langkah yang dilakukan dalam proses suatu sistem. Jadi intinya adalah nanti skenario itu menggambarkan interaksi antara aktor dengan sistem. Apa aja yang ada pada skenario itu? Yang pertama adalah identifikasi, di mana di dalamnya terdiri dari nama use case yang akan kita buat skenarionya, kemudian aktor yang terlibat dalam skenario itu apa, kemudian deskripsi atau fungsi dari proses use case itu apa. Kemudian yang kedua adalah skenario utama. Skenario utama itu berisi aksi aktor, jadi aktor melakukan apa, kemudian sistem bereaksi apa. Jadi sistem merespon apa yang dilakukan oleh aktor. Jadi aktor melakukan apa, sistem bereaksi apa. Kemudian yang ketiga adalah ada skenario alternatif, yaitu skenario alternatif ini jika pada skenario utama terjadi decision atau proses gagal, maka diterjemahkan ke dalam skenario alternatif ini. Biasanya adalah ini decision berupa kondisi dia benar ataupun tidak, atau ya atau tidak. Yang keempat adalah kondisi akhir, yaitu merupakan akhir dari proses sistem dalam proses use case itu. Ini adalah bentuk skenario use case yang akan nanti kita gambarkan. Ya, yang pertama tadi, dia berupa identifikasi itu isinya apa. Identifikasi itu adalah nama use case-nya nanti apa. Kemudian aktor yang terlibat dalam use case itu nanti apa. Kemudian description atau keterangan daripada use case itu apa. Kemudian yang kedua adalah ada skenario utama. Skenario utama itu intinya adalah interaksi antara aktor ya, dan reaksi dari sistem. Jadi aktor nanti melakukan aksi apa, kemudian sistem bereaksi apa. Saya kasih sampaikan bahwa reaksi sistem ini kita bicara sistem informasi yang akan kita bangun otomatis computer based information system. Kemudian yang ketiga adalah tentang skenario alternatif. Jadi misalkan nanti di dalam skenario utama itu terjadi decision, maka bisa disampaikan, ditampilkan aktivitas yang dilakukan oleh aktor dan reaksi sistemnya di skenario alternatif ini. Jadi intinya adalah ini prosesnya. Kemudian kondisi akhir daripada skenario yang akan kita buat dari use case. Ini adalah contoh skenario dari proses login. Jadi proses login ini saya ambilkan dari contoh yang pernah disampaikan sebelumnya, yaitu pada aplikasi ATK ya, tentang ATK. Use case-nya adalah seperti ini ya. Di dalamnya ada proses login ya. Kalau kita menggambarkan seperti ini, maka semua use case yang ada di sini nanti akan dibuat skenario, kemudian dibuat activity diagramnya, dibuat sequence diagram, dan pada akhirnya nanti korelasi antara IRD nanti dibuat kelas diagram. Dalam contoh ini adalah melakukan login, maka login ini nanti pasti juga dibangun user interface-nya, dan pasti juga dibuat bagaimana gambaran skenario-nya. Contohnya adalah seperti ini. Jadi nama use case-nya adalah login ya.
Aktor yang terlibat siapa? Di sini yang terlibat adalah General Affair sama Manager General Affair. Jadi hanya ada dua yang terlibat dengan proses login itu. Kemudian deskripsinya apa? Use case menggambarkan sistem login username ke dalam sistem dengan memasukkan username dan password. Jadi aktor ini nanti memasukkan username dan password untuk masuk ke halaman utama. Kemudian skenario utamanya adalah apa yang dilakukan aktor dan sistem bereaksi apa. Yang pertama tentunya si aktor tadi adalah melakukan membuat aplikasi dengan diklik aplikasinya. Kemudian otomatis sistem bereaksi, dia menampilkan halaman login. Setelah itu aktor ngapain? Setelah tampil halaman login, kan di situ nanti ada username dan password. Maka aktor melakukan pengisian username dan password, ya. Kemudian di situ ada dua kondisi. Yang pertama, jika akan melakukan login, maka klik login. Jika tidak akan jadi melakukan login, maka klik cancel. Kalau klik cancel, nanti adalah dia keluar sistem, ya, keluar sistem. Kemudian setelah user melakukan penginputan username dan password, maka sistem bereaksi melakukan validasi terhadap username dan password tersebut, ya, benar atau salah. Tapi jika login benar, ya, cocok, maka ada message nanti di dalam aplikasi yang akan dibangun, yaitu login berhasil. Setelah itu muncul comment button untuk OK. Nanti kita klik, aktor melakukan klik OK. Sehingga sistem akan bereaksi menampilkan form menu utama dari aplikasi yang akan dibangun. Dari validasi username dan password tadi, jika benar maka login berhasil. Jika salah, maka dia ke skenario alternatif ini, proses gagal. Jadi dia menampilkan pesan username password salah. Ya, sehingga setelah tampil message seperti itu, aktor bereaksi dengan mengklik OK. Ya, kalau diklik OK berarti dia looping nih kembali ke form login. Ya, kondisi akhirnya adalah aktor dapat melakukan kegiatan pada sistem sesuai dengan kewenangan atau otorisasinya. Apa sih diagram aktivitas? Tadi kita udah bicara tentang skenario use case. Sekarang adalah setelah skenario dibuat nanti, kita terjemahkan ke dalam diagram aktivitas. Jadi diagram aktivitas atau activity diagram yang menggambarkan berbagai aliran aktivitas dari sebuah sistem yang sedang dirancang dan bagaimana masing-masing aliran berawal. Mungkin ada decision atau keputusan yang mungkin terjadi dan bagaimana aktivitas tersebut berakhir. Jadi intinya adalah tujuan utama dari activity diagram tadi menggambarkan proses bisnis, urutan aktivitas-aktivitas proses dari sebuah use case yang ada dalam use case diagram secara global. Jadi intinya adalah manfaat activity diagram. Yang pertama adalah kita bicara rancangan proses bisnis, di mana setiap urutan aktivitas yang digambarkan merupakan proses sistem yang didefinisikan, dimulai dari mana dan berakhir di mana. Yang kedua adalah urutan atau pengelompokan tampilan dari sistem. Kalau kita bicara use case dalam use case diagram, misalkan login yang nanti akan dibuat diagram aktivitas yang sebelumnya dibuat skenario, maka nanti pada akhirnya pasti dibangun user interface-nya, ya, atau antarmuka dari pengguna. Yang keempat adalah yang ketiga, rancangan pengujian. Jadi setiap aktivitas yang ada di use case tersebut setelah dibuat skenario dan activity diagramnya, maka akan diuji kebenarannya apakah langkah-langkahnya nanti sebelum diterjemahkan ke dalam pemrograman benar adanya. Ini adalah simbol diagram activity. Yang pertama adalah start point atau initial state. Jadi simbolnya seperti ini, yang merupakan lingkaran hitam ya. Nanti di Star UML kita jelaskan. Yang kedua adalah activity atau aktivitas. Simbolnya adalah seperti ini. Jadi aktivitas yang dilakukan oleh sistem atau yang sedang terjadi atau aktivitas diawali dengan kata kerja. Kemudian final state nanti diakhiri dengan simbol seperti ini. Yang berikutnya adalah action flow atau arah panah ini.
Jadi action flow itu digunakan untuk transition dari suatu tindakan ke tindakan yang lain. Jadi misalkan dari start point ke dalam activity, ya ke dalam proses ya ini, atau dari proses ini ke dalam start point berikutnya, atau ke dalam decision nanti, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah decision. Tadi saya sebutkan ada decision, ini adalah percabangan di mana jika ada pilihan aktivitas lebih dari satu, ya atau tidak. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah penggabungan atau asosiasi. Asosiasi itu ada dua, yaitu fork dan join. Jadi kalau fork itu adalah menunjukkan kegiatan yang dilakukan secara paralel. Jadi satu ke bisa banyak. Kalau join itu adalah kegiatan yang digabungkan. Misalkan ada dua proses, nanti digabungkan menjadi satu proses. Berikutnya adalah streamlines, yaitu kalau dalam activity diagram nanti ada dua streamline, yaitu aktor sama di sebelah kanan nanti ada sistem. Jadi berfungsi untuk memecah activity diagram menjadi baris dan kolom untuk membagi tanggung jawab objek-objek yang melakukan aktivitas. Misalkan ya aktor dengan sistem dua kolom ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa aktor melakukan apa dan sistem bereaksi apa. Langkah-langkah dalam penggambaran yang pertama adalah buat simbol status awal. Pasti dimulai dari status awal dan diakhiri dengan status akhir. Yang di dalamnya nanti ada proses activity ya, proses-proses yang ada hubungan antara aktor dengan sistem. Kemungkinan terjadi ada decision dan kemungkinan terjadi ada simbol fork dan lain sebagainya jika diperlukan. Cabangan itu adalah decision. Ini adalah contoh dari korelasi activity diagram berdasarkan skenario yang dibuat sebelumnya. Ya ini nih. Jadi bagaimana setelah dibuat skenario-nya ini untuk dibangun activity diagramnya. Jadi activity diagram ini adalah berdasarkan aktor melakukan aksi apa dan sistem bereaksi apa. Sehingga dari skenario use case login ini activity diagramnya adalah seperti ini. Nanti akan saya buat untuk tutorial bagaimana membuat activity diagram dengan menggunakan star UML. Jadi sudah disampaikan bahwa activity diagram hanya ada dua kolom, yaitu kalau bicara sistem yang akan dibangun. Ini adalah aktor, ini adalah sistem. Jadi aktor melakukan apa dan sistem bereaksi apa. Contohnya aktornya adalah general fire dan manager general fire. Yang pertama adalah initial state tadi memulai, kemudian panah. Aktor kan yang nomor satu tadi adalah buka aplikasi, maka sistem adalah bereaksi menampilkan form login. Ya, setelah itu aktor ngapain? Ya input username dan password. Tadi ada dua kondisi, ada ya atau tidak, berarti harus ada decision. Jika ya, maka klik login. Ada command button login. Jika tidak, maka klik cancel command button. Jadi di dalam user interface-nya nanti ada username, ada password, ada login, ada cancel. Ya, kalau cancel dia menuju end. Ya, ini end state ini. Kalau dia ya login, maka validasi username dan password. Ada dua kondisi. Jika username dan passwordnya benar, maka ada pesan login berhasil. Kemudian aktor klik OK. Pak, apakah harus seperti ini klik OK? Tidak. Jadi misalkan dalam skenario kita buat langsung tampil aplikasi atau menu utama, maka ini langsung mengarah ke menu utama. Jika nanti di programnya kita buat ada harus klik OK, maka harus ada aksi yang dilakukan oleh aktor klik OK. Ya, sehingga ke menu utama. Ya, kemudian cancel tadi end. Jika gagal, maka username dan password salah, dia loading, klik OK, aktor, kemudian sistem akan menampilkan form login. Ya, contoh lengkap dari penggambaran use case diagram, skenario use case dan activity diagram udah saya sampaikan tadi, udah saya upload juga di eKampus, bisa Anda pelajari. Saya kira itu pertemuan tentang bagaimana membangun skenario, kemudian diterjemahkan ke dalam activity diagram. Untuk selanjutnya nanti akan saya buat tutorialnya untuk bagaimana membuat activity diagram dengan menggunakan star UML. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.